Para siswa semua, hari ini materi kita berjudul Hidup sebagai Murid Kristus. Adapun dasar firman Tuhan diambil dari Yesaya 50 ayat 4-11, kemudian Yesaya 54 ayat 1-17, Yohanes 9 ayat 27, dan Yohanes 17 ayat 1-26. Sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, Allah yang Maha Pengasih. Pagi hari ini kami bersyukur untuk hari yang Tuhan berikan bagi kami. Kami akan belajar tentang hidup sebagai murid Kristus. Tuhan berikan konsentrasi kepada kami dan sukacita di dalam belajar, sehingga kami dapat memahami dengan baik. Di dalam satu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Para siswa semua, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menjelaskan arti murid Kristus, yang kedua menjelaskan hubungan antara pembawa damai dengan murid Kristus, yang ketiga menguraikan peran pembawa damai sejahtera selaku murid Kristus. Alkitab menggunakan kata murid kepada pengikut Tuhan Yesus yang setiap hari mengikuti, belajar, dan hidup bersamanya. Dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani menggunakan kata limud. Sedangkan dalam Perjanjian Baru, bahasa Yunani menggunakan kata matetes, yang artinya pengikut, gaya hidup, meniru gurunya. Tuhan Yesus menyebut para muridnya dengan kata murid. Dalam bahasa Inggris, murid biasa diterjemahkan dengan disciple, yang artinya seorang murid belajar dengan disiplin. Murid pada zaman itu duduk di kaki gurunya ketika menerima pengajaran, meniru gaya, pola hidup, dan cara berpikir gurunya, serta memegang teguh pengajaran sang guru. Syarat seorang murid Kristus adalah yang pertama, dipanggil. Pada gambar ini, kita ingat bahwa Tuhan Yesus memanggil Andreas dan Petrus untuk menjadi penjala manusia, meninggalkan profesinya sebagai penjala ikan. Murid Kristus juga hidup dekat dengan Kristus, mengikuti kemanapun dan mendengarkan semua ajarannya. Murid Kristus juga memiliki komitmen untuk melayani. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Lukas 9 ayat 23, "Jika seorang ingin mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya sendiri, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut Aku." Apa yang dikatakan Alkitab tentang penyangkalan diri? Menyangkal diri yang dimaksud bukanlah menyangkal nama atau identitas pribadi, melainkan menolak semua keinginan daging dan kesenangan diri sendiri agar dapat sesuai dengan kehendak Allah. Ini adalah bentuk ketaatan, penundukan diri, penaklukan kehendak di bawah kuasa dan kehendak Allah. Memang tidak mudah melakukannya, tetapi justru itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Remaja Kristen akan menemukan konflik dalam dirinya ketika harus menyatakan diri sebagai murid Kristus.
penyangkalan atau penolakan terhadap semua kesenangan dan kesukaan seperti bermain game, hangout bersama teman-teman, online dengan orang lain, berkumpul dan berpesta ria, dan semua hal yang menjadi hedon remaja. Hal ini tidak mudah. Namun, ketika kamu memutuskan untuk melakukannya, Allah akan memberikan Roh Kudus yang menolong hidup sebagai murid Kristus yang setia. Menyangkal diri adalah kualitas hidup yang tidak mengandung pengertian negatif bahwa seorang murid harus menghilangkan eksistensi dan makna diri dalam hidup. Menyangkal diri terkandung dalam kalimat, "Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu yang jadi." Lukas 22 ayat 42. Artinya, menyangkal diri adalah menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan di mana seluruh keinginan manusiawi sang murid ditaklukkan di bawah kehendak sang guru. Paulus menyangkal diri dengan mematikan semua tujuan hidupnya sebagai manusia berdosa dan menyerahkan dirinya untuk dipimpin oleh Roh. Roma 14 ayat 8 mengatakan, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup dan mati, kita adalah milik Tuhan." Remaja Kristen yang menjadi murid Yesus bertanggung jawab membawa damai sejahtera kepada semua orang di sekitarnya. Diperlukan penyangkalan diri dalam tanggung jawab ini. Artinya, kesediaan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan orang lain akan damai sejahtera, bahkan dengan mengorbankan perasaan, gengsi, kedudukan, dan kepentingan diri sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah merasa dirugikan, hanya karena Dia harus menghabiskan seluruh waktunya bagi banyak orang. Ia selalu menerima cemooh dan senyum sinis dari orang lain di sekitarnya. Bahkan pengkhianatan dari muridnya sebagai konsekuensi wajar karena hendak menghadirkan perdamaian di antara manusia berdosa. Remaja Kristen perlu melatih kehidupan rohaninya menjadi kuat dengan mengutamakan Kristus daripada kesenangan sendiri. Memikul salib. Salib di pundak Yesus bukanlah hanya hukuman Romawi yang paling berat dan hina, tetapi pelimpahan kehinaan akibat dosa kita kepada Guru Agung yang tanpa dosa. Yesus memikul salib menunjukkan ketaatannya kepada Allah, yaitu merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan salib itu, Yesus mati untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Yesus dianggap bersalah karena telah melanggar hukum Yahudi. Sebenarnya hukumannya adalah dirajam dengan batu. Namun, mereka justru menyalibkan seolah-olah ia adalah pemberontak pemerintahan Roma. Ini adalah gambar kehidupan yang tidak mudah sebagai murid Kristus. Menanggung penderitaan bukan karena kesalahan atau pelanggarannya, tetapi karena mentaati keinginan Bapa di sorga. Seorang murid akan menempuh apapun agar dapat membuktikan kesetiaan dan ketaatannya kepada Sang Guru Agung. Melepaskan semua keinginan untuk mentaati kehendak Allah merupakan proses penaklukan diri sebagai murid Kristus. Itulah sebabnya dikatakan memikul salib. Remaja Kristen yang membawa damai sejahtera adalah remaja Kristen yang bersedia menanggung semua konsekuensi menjadi murid Kristus. Penghinaan, ejekan, cemoohan, dan sindiran dari teman-teman sebagai hal yang biasa terjadi di mana saja. Arahkanlah pandangan dan tujuan hidupmu kepada Kristus agar semua hal yang berat membuatmu semakin kokoh dan teguh bertumbuh di dalam Kristus. Mengikut Yesus. Mengikut Yesus berarti setia mengikuti dan mentaati firman-Nya.
Kepada seorang ahli Taurat yang hendak mengikutnya, Yesus menjawab, "Serigala mempunyai liang dan burung memiliki sarang, tetapi Anak Manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Menjadi murid berarti meninggalkan segalanya untuk mengikuti gurunya. Menjadi murid berarti menanggalkan semua keinginan pribadi untuk mengikuti apa saja yang diajarkan dan dilakukan oleh sang guru. Mengikuti Kristus bukan hanya kedudukan sebagai murid, tetapi meneladani semua perilaku dan karakter Tuhan Yesus. Ini bukan tentang keuntungan apa yang akan diterima, tetapi menjadi prioritas dan menomorsatukan Tuhan Yesus dan tidak membagi hati dengan yang lain. Sebulat hati, segenap hati hanya untuk mengikut Kristus. Segala sesuatu di luar itu diabaikan dan menjadi tidak penting. Remaja Kristen menjadi pembawa damai sejahtera dengan meneladani Kristus. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada murid-muridnya untuk yang pertama, saling mengasihi. Dan yang kedua adalah untuk pergi menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus, membaptisnya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tanggung jawab memuridkan adalah tanggung jawab menyampaikan berita kasih dan anugerah Allah, yaitu damai sejahtera kepada seluruh umat manusia. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, murid hendaknya menjadikan seluruh kehidupannya sebagai wadah pemberitaan damai sejahtera melalui perkataan yang membangun. Para siswa semua, apakah kita sudah mengeluarkan kata-kata yang baik, yang membangun, yang sehat kepada orang di sekitar kita? Kita juga diharapkan memiliki sikap yang menghargai dan menghormati sesama, apapun keadaannya, terutama pada saat sekarang ini, di masa yang sulit di dalam kehidupan semua orang. Kemudian, kita juga diharapkan dapat berbuat, mengasihi, dan melayani sesama. Demikianlah pembelajaran hidup sebagai murid Kristus. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik untuk pembelajaran pada hari ini, di mana kami belajar untuk menjadi murid Kristus. Kami percaya bahwa dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga kami dapat menjalaninya, menjadi remaja yang dapat membawa damai sejahtera bagi sekitar kami. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur.